Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di malam hari ini di acara kajian Kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Dan kita sapa saja Ustadz Ahmad Sanusi di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nanti juga seperti biasa yang ingin bergabung, Ikhwan Akhwat, bisa pergunakan line WhatsApp kami di 0811199970 ataupun hanya WhatsApp ya yang bisa nanti insya Allah kami bacakan. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Pendengar radio Silaturahim di mana saja berada, Al-Quran Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 90-91. Wa uzlifatil jannah dan qurribat wa udniyat didekatkan al-jannah apa surga lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaliknya wa burrizat dan diperlihatkan dengan jelas al-jahim apa neraka jahim, udhirat lil ghawin bagi orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan Idul Adha semakin mendekatkan kita kepada al-jannah dan semakin menjauhkan kita dari al-jahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, kesempatan supaya kita semakin dekat kepada Allah dan semakin jauh dari sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda bahwa kita berusaha memperbaiki diri, Allah memberi contoh melalui lisan nabinya dan yang dicontohkan oleh nabinya. Para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil surah yang ke-73 ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alima an sayakunu minkum maradha. Kewajiban salat termasuk disunnahkannya salat sunnah itu di Mekah. Tapi hal yang lain di dalam Al-Muzammil surah yang ke-73 ayat yang ke-20 Allah menjelaskan bahwa kalian melaksanakan segala kewajiban termasuk yang sunnah itu tidak mungkin bisa tepat pada waktunya sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan yang diinginkan oleh manusia. Karena di antara kalian pasti ada yang marudho,
alima, maha mengetahui siapa Allah, an sayakun, bahwa akan ada minkum marudha. Ada yang sakit, wa akharuna yadribuna fil ardh, dan ada yang bekerja. Yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yang lain mempertahankan negara. Yuqatiluna fi sabilillah. Ketika umat Islam yuqatiluna fi sabilillah, berperang mempertahankan diri Islam dan negaranya, itu di Madinah. Jadi sebelum kesulitan datang, berbentuk maradha, sakit, yadribuna fil ardh, sulit karena mencari rizki, bekerja, yuqatiluna, bahkan harus mempertahankan diri dari serangan musuh, berjihad, melaksanakan syariah. Sebelum hal-hal kesulitan yang mungkin terjadi menimpa kita itu tiba, Allah sudah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya. Sudah diberikan kemudahan dan diberikan solusi. Alima an sayakunu minkum maradha. Jadi Al-Quran surah Al-Muzammil, surah yang ke-73, ayat yang ke-20, Allah memberi contoh melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memberikan kemudahan kepada orang lain dan memberikan solusi. Ini satu. Keduanya, hubungannya dengan kita Idul Adha yang selesai tadi sore. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan kemudahan. Yang tadinya tidak boleh lebih dari 3 hari menyimpan daging kurban, setelah Allah melihat bahwa pasti akan suatu ketika umat Islam kapanpun mungkin akan menemukan suatu kesulitan, apalagi seperti sekarang di era COVID seperti ini, maka boleh menyimpan daging itu lebih dari 3 hari untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak atau orang yang butuh bantuan, mungkin karena jaraknya jauh. Cerita seperti itu diabadikan di dalam hadis Bukhari 5569 sampai 5574. Fathul Bari juz 10 halaman 29 di sebelah kiri. Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Falamma kana al-'am al-muqbilu qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna al-'am al-madiyah, qala kulu wa at'imu waddakhiru. Jadi silahkan makan dan berikan kepada orang lain, boleh juga disimpan untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak dan yang butuh dan yang jauh. Fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun. Apalagi di tahun ke-9 dan 10, Faradtu an tu'inu fiha, itu 9 dan 10 Hijriah. Lalu demikian juga sholat Jum'ah ketika bertepatan dengan sholat Aid 5572. Qala Abu Ubaid thumma syahidtul Aida ma Utsman ibn Affan wa kana dzalika yaumal jum'ati fa shalla qabla al-khutbati thumma khataba. Sahabat Utsman pernah memberikan keringanan. Faqala ya ayyuhan nas. Dalam khutbahnya sahabat Utsman menyampaikan, jadi kalau sholat Id itu sholat dulu baru khutbah. Ini yang dilaksanakan seperti itu. Cuma pernah ada kejadian namanya Marwan. Marwan ini khutbah duluan, dibalik baru sholat. Ketika ditanya, kenapa Marwan kamu ini kok menyalahi yang dicontohkan Nabi dan para sahabat? Kata Marwan, karena kalau saya nggak khutbah duluan, sholat duluan, nanti orang pada pulang. Nggak akan pernah ada
anak bangsa yang mau dengerin khutbah saya. Begitulah, ini cerita panjang. Jadi dulu ada Marwan namanya, bin Hakam. Mestinya sholat dulu, malah dia khutbah dulu. Cerita seperti itu ada di Bukhari. 963, 956. Fathul Bari juz 2 halaman 570, 573. Dari kanan ke kiri itu. Sahabat Utsman bin Affan sholat mencontoh Nabi baru khutbah. Meskipun beliau setelah sepuh, karena beliau ini gemuk, beliau akhirnya duduk. Yang dicontohkan Nabi berdiri kalau mampu. Demikian juga ada sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah ini karena badannya gemuk, setiap khutbah beliau duduk. Padahal kalau mampu itu qa'imah, berdiri. Faqala ya ayyuhan nas inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi idan faman ahabba ay yantadhira al-jum'ata min ahli al-awali. Jadi yang boleh dulu tidak berjumatan kalau memang sangat sulit itu orang yang jaraknya jauh 5 kilo lebih lah. Falyantadhir wa man ahabba ay yarji'a faqad adintulah. Jadi Allah menyampaikan kepada para nabi untuk disampaikan kepada para sahabat agar selalu memberikan kemudahan dan solusi kepada umat. Di antara bukti-bukti meningkatnya ketakwaan kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dan yang mudah bagi umat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada para sahabat. Suatu ketika Nabi di suatu perjalanan, lalu kehabisan air. Karena kehabisan air, sahabat merasa perlu air, haus dan lain sebagainya juga untuk hal-hal yang lain. Maka Nabi memerintahkan agar sahabat Ali radhiyallahu an dan sahabat yang lain mencari air. Maka ketemulah dengan seorang perempuan, pemimpin suatu kaum. Maka dimohon sebagai syarat atau syariat, Nabi mengajarkan perempuan ini tidak beragama Islam. Nabi sebenarnya tidak butuh, karena kalau Allah menghendaki, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, dan Nabi bisa langsung memohon agar diberikan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi ingin mengajarkan bagaimana toleransi antara orang yang berbeda agama. Perempuan ini pemimpin kaum beda agama. Lalu Nabi menawarkan diri melalui sahabat Ali, bagaimana apabila Anda berbagi air kepada kami? Padahal Nabi setelah dibagi air, maka Nabi pun memakainya untuk keperluan memberi minum kepada sahabat atas izin Allah dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Air itu malah bertambah dan tidak berkurang sedikit pun. Dan begitu pulang, itu perempuan malah airnya utuh, lebih banyak atas izin dari Allah. Bahkan perempuan tadi dibawain makanan, ajwa, berbentuk korma, tepung, dakit, sawit. Jadi, dan diberi baju lagi. Dikumpulkan itu bekal-bekalnya sahabat sebagai balasan terhadap kebaikan seorang meskipun beda agama. Melihat kebaikan, kesantunan, dan solusi yang diperlihatkan, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, pada akhirnya perempuan tadi mengajak kepada kaumnya yang tadinya Nabi dituduh sebagai Nabi palsu dan lain sebagainya, maka mereka sadar dan akhirnya mereka mengajak kaumnya untuk masuk Islam, dan karena pemimpinnya masuk Islam, maka semua kaumnya masuk Islam. Cerita seperti ini ada di dalam Bukhari 344.
Haddatsana Musaddad qala haddatsani Yahya ibnu Sa'id qala haddatsana Auf qala haddatsana Abu Raja'in an Imran qala kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa inna asrayna hatta idza kunna fi akhiril lail waqa'na waq'atan wa la waq'ata ahla indal musafir minha fama ayqadhana illa haru syamsi. Menurut sahabat Imran bin Husain, kami pernah mengikuti perjalanan Nabi. Betul-betul merasa lelah, akhirnya kami ngantuk ketiduran. Tidak ada tidur yang lebih nikmat dari waktu itu. Dan baru bangun setelah matahari agak tinggi. Subuhnya ketinggalan. Wakana, berarti Nabi tergoda setan. Tidak, itu hanya Nabi memberikan contoh, memberikan solusi. Jika sewaktu-waktu masyarakat yang akan datang terjadi sesuatu, maka solusinya sudah ada. Kalau ketinggalan sholat, misal belum sholat subuh, begitu bangun matahari sudah terbit dan sudah tinggi. Wa kana awwala man istayqadha fulanun thumma fulan yusammihim Abu Raja fanasiya thumma Umar bin Al-Khattab ar-rabi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang bangun itu sahabat Umar bin Al-Khattab. Ada yang mengatakan Nabi sebenarnya udah bangun karena Nabi itu tidur, padahal seperti penglihatannya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Untuk sewaktu-waktu menerima wahyu. Wa kana an-nabi idza nama lam yuqad hatta yakuna huwa yastayqidhu li'anna la nadri ma yahdutsu lahu fi naumi. Tidak ada yang berani membangunkan kalau Nabi tidur karena khawatir beliau sedang menerima wahyu. Falamma stayqadha Umar wa ra'a ma asaba an-nas wa kana rajulan jalidan fakabbara wa rafa'a sawtahu bit-takbir. فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sahabat Umar ini takbir, padahal bukan di masjid, di padang pasir kalau bahasa kita, berulang-ulang takbir. Artinya takbir itu di mana saja boleh, karena yang disebut juga takbir. Falamma istayqadha syaqaw ilaihi alladhi asabahum qalu la dhayra aw la yadhir. Begitu bangun, Nabi disampaikan oleh sahabat bahwa kita ini ketiduran. Nabi segera menenangkan. Inilah Nabi. Nabi menenangkan, gak apa-apa sahabat, tenang saja, santai. Tapi pasti, irtahalu, fartahala, fasara ghaira ba'id. Tapi Nabi segera pindah dari tempat itu. Khawatir apa? Jejak Nabi terdeteksi oleh musuh. Ini satu sisi. Yang kedua, karena di situ seperti orang tergoda syaitan, sahabat karena sampai ketiduran, maka dianjurkan pindah. Maka ketika orang ketiduran seperti tergoda syaitan, kadang-kadang kan dianjurkan untuk berpindah posisi, bahkan bangun, bahkan ambil air wudhu. Tsumma nazala fada'a bil wudhu'i fatawadda'a wa nudiya bis salati fa shalla bin nas. Lalu Nabi salat subuh setelah matahari tinggi. Ada yang bilang qadha, tapi di dalam Bukhari yang lain di qadha. Yang jelas setelah lewat waktu sholat. Soal namanya mau terima qadha atau tidak itu terserah. Falamma fatala min salatihi idzan huwa birajulin mu'tazilin lam yusallim al-qaum. Qala ma manaka ya fulanu an tusalliya ma'al qaumi qala asabatni janabatun wala ma'ah. Begitu selesai sholat, ada orang yang belum sholat. Nabi tanya, kenapa antum berada di pojokan belum sholat bersama kita? Kami junub Nabi, nggak ada air. Qala alaika bis-sa'id. Bisa tayamum kan? Fa innahu yakfika. Tsumma sara an-nabiyyu. Setiap ada kesulitan, idza dhaqal amru ittasa'. Nabi selalu memberikan solusi, tidak marah-marah. Tsumma sara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashtaka ilaihi an-nasu minal 'atash. Begitu berangkat lagi perjalanan, maka sahabat menyampaikan bahwa haus. Fanazala fada'a fulanan kana yusammihi Abu Raja'in nasyahu Aufu wa da'a Aliyan. Faqala idhaba fabtawiya al-ma'a fantalaqa fatalaqqaya imra'atan baina mazadatain aw saqihatain min ma'in ala ba'irin laha faqala laha ayna al-ma' qala ahdi bil ma'i amsi hadhihi as-sa'ata wa nafarna khulufan qala laha intaliqi idzan qalat ila ayna qala ila Rasulillah qalat alladhi yuqalu lahu as-sabi'. Lalu begitu disuruh cari air, sahabat Ali dan sahabat Imran bin Husain ini menemukan seorang perempuan. Mohon maaf Bu, ada ibu tahu sumber air di mana?
kami memang sama-sama cari air nih. Kami di sini, pemimpin kaum sedang menunggu teman-teman kami cari air. Ibu rupa-rupanya kanan kiri, karena beliau di atas onta, itu tempat air. Apakah ibu berkenan datang ke teman kami, kepada pemimpin kami? Lalu siapa itu? Disampaikan oleh Sayyidina Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalatil ladzi yuqalu lahu Sabih. Lalu perempuan tadi menyampaikan, oh jangan-jangan itu laki-laki yang terkenal orang yang mengajarkan agama baru ya. Qala huwa alladzi ta'nina fantaliki. Sayyidina Ali tidak perlu menanggapi yang kayak begitu. Kenapa? Meskipun Nabi dituduh mengajarkan agama baru, maksudnya agama tidak benar, karena yang benar itu agama nenek moyangnya untuk sementara waktu pemahaman mereka, Sayyidina Ali tidak ngajak berdebat. Karena tidak perlu. Perlunya waktu itu adalah air. Jadi ini satu sisi ya, apabila kita bermaksud punya hajat yang baik, jangan terlalu kita memperdebatkan sesuatu yang kurang esensial. Akhirnya tanpa berdebat, perempuan tadi berkenan diajak menemui Nabi, berangkat menemui Nabi. Fantaliki faja'a biha ilan nabiyyi wa haddatsahu al-haditha qala fastanzaluha am ba'iriha. Kemudian Nabi menyampaikan, kalau berkenan ibu itu agar hewannya bisa istirahat, suruh turun dari kendaraan. Nabi luar biasa pembelaannya kepada hewan, supaya tidak nyiksa hewan. Demikian juga itu bawaannya, kalau bisa diturunkan dulu, supaya nggak terlalu berat. Lalu nanti airnya diturunkan, tempatnya diturunkan, diberitahu, ini bu ya, tempat ibu, air ibu, seperti ini. Nah, kami hanya minta sedikit, nanti setelah itu kami kembalikan. Begitulah akhlak Nabi. Nabi, umat Islam tidak pernah merugikan orang agama lain. Dan tidak pernah mengecewakan orang agama lain. Tapi tetap dakwahnya jalan. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bina'in fafarragha fihi min afwahil mazadatain awis satihatain wa auka afwahahuma wa atlaqal azaliya wa nudiya fin nasi asku wastaqu fasaqa man sya'a wastaqa man sya'a wa kana akhir dzaka na'ta alladhi asabathu aljanabatu ina'am mimma qala idhhab fa afrihu 'alaik wa hiya qa'imatun tanzur ila ma yuf'alu bima'iha. Kemudian semua sahabat diberi minum dari air itu dan semua diberikan minum. Lalu terakhir orang yang junub tadi, ini mas sampai minum, setelah itu ini bawa untuk mandi. Jadi setelah itu sholat. Ada solusi dari Nabi. Jadi apabila ada kegelapan, bukan kita caci maki, ribut, berantem, berdebat, tapi cepat nyalakan lilin. Qala idhhab fa afrihu 'alaika wa hiya qa'imah. Tandur ila ma yuf'alu bima'iha. Kalau dulu nyalakan lilin, kalau sekarang tinggal ambil HP, dihidupin itu sentoloknya hidup kan, tanpa harus kita ribut. Lalu perempuan tadi melihat bagaimana Nabi memperlakukan airnya, memperlakukan sahabat. Waimullah laqad uqli anha wa innahu la yukhayyalu ilaina anna ashaddu mil'atan minha hina ibtada'a fiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, mari kita kumpulkan sekarang bekal-bekal kita. Kalian telah hutang budi kepada orang beda agama dengan kita. Kita jangan sampai kalah. Kita harus lebih baik dari mereka. Karena kita ini bertuhan Allah Subhanahu wa taala, beragama Islam, kitab kita adalah Al-Qur'an. Ijma'u laha fajma'u laha min baini ajwah wa daqiqah wa sabiqatin hatta jama'u laha ta'aman faj'aluha fi thawbin wa hamaluha ala ba'iriha wa da'u at-thawba baina yadayha. Qala laha ta'lamina ma raziqna min ma'iki syai'an. Nabi menyampaikan pada sahabat, bungkus, setelah dibungkus, naikkan semua airnya dan pemberian dari kita, hadiah dari kita, pembalasan dari kita, naikkan semua ke atas onta. Supaya ibu tadi tidak mengeluarkan tenaga sedikit pun dan materi tidak dirugikan sedikit pun. Cerita sebelumnya, dakwah dan masjid, tingkah laku, adab dan sopan santun, akhlak Nabi dan para sahabat membuat Sumamah masuk Islam. Itu dulu pekan kemarin yang sudah kami sampaikan 462. Yang tadinya paling benci kepada Nabi, begitu melihat akhlaknya Nabi dan para sahabat, 469 mereka masuk Islam. 2422, 2423, 4372. Kita lanjutkan setelah. Lalu Nabi menyampaikan, Bu, ini mohon maaf apabila ada kekurangan, kira-kira begitu.
Ibu melihat sendiri kan, ta'lami nama razi'na mimma iki syai'an. Kami sedikit pun tidak mengurangi air ibu. Walakinnallahu walladzi asqana. Nabi sambil menyampaikan, tapi sambil berdakwah. Sambil santun, ini yang memberikan kami makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi ini ingat kepada Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 79 dan 91 materi kita sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah lah yang memberi makan dan meminum kami. Fa'atat ahlaha wa qad ihtabasat anhum qalu ma habasaki ya fulanatu qalatil ajab laqiyani rajulani fadhahaba bi ila hadha alladhi yuqalu lahu as-sabi'u ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بأصبعيه الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تأني السماء والأرض. Bahkan sampai saat itu mereka masih menduga bahwa Nabi itu tukang sihir yang ulung. Di antara langit bumi, kolong langit dan bumi, tidak ada tukang sihir yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi lambat laun mereka selalu berpikir, yang di dalam benaknya, mau tidur dia ingat, alangkah orang yang dituduh tidak baik itu ternyata beliau ini baik dan benar. Dakwah yang disampaikan benar, tingkah lakunya nggak ada yang dibuat-buat, dari sorotan matanya kelihatan bahwa dia jujur. Awa innahu la Rasulullah yaqan, jangan-jangan, nah mulai dia. Hati kecilnya nggak bisa dibohongin. Rupa-rupanya dia ini nabi beneran. Lalu hatinya selalu begitu. Fakanal muslimuna ba'da dzalika yuqiruna 'ala man haulaha minal musyrikin wa la yusibuna as-sirma alladhi hiya minhu. Allahumma tsabbit qadami yauma tazillu fihi al-aqdam. Makanya ada doa seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan kami ketika melihat kebaikan, kaki kami tidak maju mundur untuk melaksanakan dan mencontohkannya. Karena perempuan yang tidak seagama dengan kita ini sangat baik, maka Nabi dan para sahabat menyampaikan kabar gembira kepada ibu tadi dan kepada teman-temannya. Kami umat Islam tidak akan pernah mengganggu daerah ibu dan orang-orang yang ada di sekitar daerah ibu. Karena ibu, meskipun beda agama dengan kami, luar biasa baiknya kepada kami umat Islam. Faqalat yauman liqaumiha ma ara anna haula'il qauma yad'unakum amdan. Lalu suatu ketika ibu tadi sudah nggak bisa menahan bahwa memang ternyata dia pikir dibolak-balik dakwah yang disampaikan Nabi itu benar. Wahai para sahabat, kira-kira begitu. Wahai para kaum masyarakatku, rupa-rupanya mereka, Muhammad dan teman-temannya itu, mereka ini orang yang baik dan mereka sudah berusaha mencontohkan, mendoakan dan mengajak kepada kita kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, radiyatan mardiyah kalau bahasa kita. Fahal lakum fil Islam, apakah kalian berkenan apabila kita rame-rame masuk Islam? Fa'ata'uha, ternyata semua kaumnya berkenan taat kepada pemimpin perempuan tadi. Fadakhalu, mereka semuanya, kaumnya dan dia pemimpinnya masuk semua rame-rame fil Islami, di dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Cerita seperti ini diabadikan di dalam hadis Bukhari, di antaranya 344, 348, 3571, 3571, Fathul Bari paling tidak juz 1 halaman 590 sampai 595. Luar biasa ketika Nabi memberikan contoh yang terbaik kepada orang yang beda agama dengan kita. Mudah-mudahan Idul Adha yang barusan kita laksanakan dan kurban yang kita laksanakan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kisah-kisah, contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, demikian juga para sahabat. Di antaranya untuk meningkatkan ketakwaan kita sebelum masuk kepada cerita Nabi Ibrahim, mudah-mudahan kita banyak membaca Al-Quran dan berzikir,
membaca, mempelajari ilmu-ilmu yang lain, menguasai dunia dan di akhirat. Banyak baca Asmaul Husna, seperti yang diabadikan, banyak membaca ayat kursi, diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 255, demikian juga Al-Isra 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi ini paling tidak kalau bisa di Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita tahu fakana Abdurrahman ibnu Auf idza dakhala baitahu qara'a ayatal kursiyyi fi zawaya baitihil arba'i. Sahabat Abdurrahman bin Auf, apabila beliau masuk ke rumahnya, beliau terbiasa membaca ayat kursi di sudut-sudut rumahnya yang 4. Ma'nahu ka'annahu yaltamisu bidzalika an takuna lahu harisam min jawanibihil arba'ah wa an tanfi'a anhu syaitanu min zawaya baitih. Beliau seperti minta pelindungan kepada Allah agar beliau dan rumahnya, harta titipan dari Allah ini barokah dan terjauh dari gangguan syaitan. Tafsir Al-Qurtubi menceritakan ini di dalam juz 3 halaman 257 di sebelah kiri. Kita tahu ayat kursi ini manfaatnya sangat banyak sekali. Sahabat dulu ada namanya sahabat Abu Hurairah, ketika suruh menjaga tentang zakat, beliau lalu diajarkan untuk membaca ayat kursi supaya barokah dan jauh dari gangguan syaitan. Ini singkat cerita seperti itu. Diabadikan di dalam Bukhari 2311, 3275, 5010. Wa yukarraru fiha ismullahi ta'ala baina mudmari wa zahirin thamana asyrata marratin. Kenapa ayat kursi ini luar biasa untuk terus menjaga ketakwaan kita? Ayat kursi ini paling sedikit, paling tidak 18 kali Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala disebut di situ. Dalam satu ayat itu saja. Tidak kurang dari 18 kali. Dalam pengertian mungkin pakai zahir seperti ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, yang ada yang mudmar. Mudmar itu berarti dhamir yang kembali kepada nama Allah. Nabi Isa menurut suatu cerita, ketika arada ayyuhyal mauta, beliau berzikir ya Hayyu ya Qayyum. Ketika hendak menyampaikan mukjizatnya untuk menyampaikan bahwa dakwah kebenaran Islam itu benar, Nabi Isa diizinkan oleh Allah sebentar menghidupkan orang yang meninggal, tapi setelah itu wafat, untuk membedakan bahwa itu hanya terjadi atas izin Allah. Itu membaca ya Hayyu ya Qayyum dulu, membaca ayat kursi, khususnya ya Hayyu ya Qayyum. Ini semua terjadi atas izin Allah. Fayakunu tayram biiznillah. Ali Imran ayat 49. Demikian juga ada cerita bahwa ketika Asif bin Barkhiyah, ketika ayyatiya bi arsy Balqis ila Sulaiman, ketika hendak mendatangkan arasnya Balqis untuk ditaruh di dekatnya Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhiyah ulama ini katanya membaca ya Hayyu ya Qayyum. Tapi untuk ini ada penafsiran yang sangat menarik, bahwa yang mendatangkan kursinya Balqis, aras kekuasaannya Balqis, tempat duduknya Balqis, ke sampingnya Nabi Sulaiman itu bukan Asif, bukan seorang ulama Asif yang bernama Asif bin Barkhiyah, tapi Nabi Sulaiman itu sendiri. Karena apa? Karena dengan tidak menutup ijtihad dan penafsiran yang lain, silakan. Tapi kami lebih cenderung kepada penafsiran ini.
Jadi Nabi Sulaiman yang mendatangkan sendiri karena tidak ada yang lebih alim dan yang lebih luar biasa kemampuannya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali waktu itu adalah Nabi Sulaiman itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ay yartadda ilaika tarfu. Memang ulama itu menawarkan diri. Sebelum engkau berkedip, insyaallah arasnya Balqis sudah ada di dekatmu. Tapi falamma ra'ahu mustaqirran indah, ternyata belum apa-apa sudah ada di sampingnya. Rupa-rupanya Nabi Sulaiman yang mendatangkan. Ya wallahu a'lam lah. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Kemudian Nabi Sulaiman menyampaikan, ini kelebihan dari Allah. Ini sudah datang. Ibaratkan sebelum kalian berkedip, sebelum kalian selesai ngomong, ini arasnya Balqis atas izin Allah sudah ada di depan saya. Hadza min fadli rabbi. Inilah pemberian dari Allah, liyabluwani ashkur am akfur, untuk menguji kita apakah kita bersyukur masih dikasih sisa umur, apalagi dikasih rizki, mungkin juga jabatan, kesehatan. Ashkur am akfur, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. An-Naml ayat 40. Untuk ini mungkin ada pendapat berbeda, ya silahkan. Karena banyaklah perbedaan ini, yang penting tidak mengklaim paling benar, insya Allah kita dapat berdakwah berdampingan. Seperti saya perhatikan di YouTube itu ada orang membahas tentang ketika ditanya akikoh dulu apa kurban dulu. Lalu mereka menyampaikan kurban. Karena dalilnya katanya kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Lalu hampir sejam cuma jawab satu pertanyaan itu hampir sejam. Kesimpulannya dia reka-reka sendiri. Reka-reka sendiri bahwa gulam itu anggaplah belum baliu 10, sekitar 10 ke bawah. Kalau 10 ke bawah, maka itu masih harus akikoh. Tapi kalau sudah 10 ke atas, nggak harus akikoh katanya. Jadi dia rupa-rupanya reka-reka sendiri, pahami-pahami sendiri. Hampir 1 jam itu. Hanya jawab seperti itu. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Dia lupa bahwa hadis kelanjutannya murtahan. Murtahan itu kan utang. Utang itu kalau nggak dibayar, meskipun sudah baliu sampai bongkotan, ya tetap utang. Kira-kira kan begitu. Tapi terserah. Ijtihad berbeda-beda. Silakanlah mau ambil yang mana. Tapi kalau kami pribadi cenderung namanya utang belum dibayar, ya tetap utang. Masih tergadai. Barang kita tergadai, belum ditebus sampai kita bongkotan, mohon maaf, sampai kita tua, jenggotan, ya tetap utang. Begitulah. Murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabihi wa yuhlak wa yusamma. Lalu fadainullah haqqu ay yuqda. Ketika kita punya hutang, jangankan ke manusia, apalagi kepada Allah. Kalau belum ditebus, ya tetap hutang lah. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukhari 1953. Fathul Bari juz 4 halaman 241 245. Itu diantaranya. Jadi silahkan. Kembali lagi, Nabi Musa ketika diminta oleh Bani Israel tentang segala hal, karena Nabi Musa ini selalu direcokin oleh Bani Israel, maka ketika menyampaikan suatu mukjizat dakwah, beliau selalu mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, selalu membaca ayat kursi. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ayah haya, syarah haya, itu artinya kalau bahasanya mereka, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum itu. Demikian juga, idza khafu al-gharaq, apabila kita tertimpa musibah, kita ini sudah berdoa, berusaha, kok masih saja sepertinya ada musibah, atau khawatir terkena musibah, biasakan baca ayat kursi. Termasuk, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu ada cerita seperti itu. Tapi yang jelas, itu juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping ayat kursi tadi Al-Baqarah. Lalu Asmaul Husna ini ada di dalam Al-Isra ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di samping ayat kursi surah Al-Baqarah 255 tadi. Penjelasan seperti ini panjang lebar ada di dalam termasuk tafsir Al-Qurtubi juz 3
mulai dari halaman 256 sampai 267. Silahkan, mau dipakai ya monggo, atau berbeda pendapat ya monggo, silahkan, nggak ada masalah. Mudah-mudahan kembali lagi, Idul Adha ini membuat iman kita semakin bertambah dan semakin mendekatkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dicontohkan oleh para nabi, oleh para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, termasuk yang dicontohkan oleh lagi-lagi nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika meningkatkan keimanannya untuk dirinya dan untuk kaumnya. Ada orang yang menentang kepada Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan itu Namrud bin Kusha, bin Kan'an, bin Sam, bin Noh. Waktu itu dia oknum penguasa di zamannya. Wa sahibun nar, Namrud ini terkenal dengan orang yang sahibun nar, karena dialah yang menyiksa Nabi dengan kekerasan, pakai dibakar Nabi Ibrahim. Wal ba'udah, tapi pada akhirnya si Namrud ini pun terkenal dengan sebutan al-ba'udah, sahibul ba'udah. Kenapa? Karena mereka orang yang diktator luar biasa, kekuasaannya luar biasa, pendukungnya luar biasa, kekuatan pendukungnya juga luar biasa, persenjataannya juga luar biasa kekuatannya, tapi dihabisin oleh nyamuk, diserang oleh nyamuk, berjuta-juta nyamuk, habis itu semua. Ada satu nyamuk yang iseng masuk ke hidungnya, sampai seperti tikus itu, menggerogotin isi semua kepalanya, sampai dia membentur-benturkan kepalanya itu ke tembok. Masya Allah, luar biasa. Di antara bagaimana Nabi Ibrahim berusaha mempertahankan waktu itu, ini kenapa disuguhkan Al-Quran dan cerita yang ada di hadis Bukhari dan lain-lain, agar kita bisa merealisasikan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Al-Mu'minun ayat 60. Orang yang terus-menerus meningkatkan ibadah dan segala amal baiknya, dan mereka hatinya selalu insya Allah yakin bahwa akan diterima oleh Allah semua amal ibadahnya. Tapi di sisi yang lain ada juga perasaan jangan-jangan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada suatu dosa. Jadi wajilatun itu ay khaifatun alla tuqbala a'maluhum. Khawatir amalnya belum 100% diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim di dalam mempertahankan dan menyampaikan dakwahnya, inna Namrud kana yahtakiru at-ta'ama fakanu idza ihtaju ila at-ta'ami yashtarunahu minhu. Fa idza dakhalu alayhi sajadu lahu fadakhala Ibrahim falam yasjud lahu faqala ma laka la tasjudu li qala ana la asjudu illa li rabbi. Dulu ada oknum diktator namanya Namrud. Namrud ini masyarakatnya dibuat tergantung kepada dia dan kepada partainya, kepada kekuasaannya. Umat dibuat sulit, sengsara, masalah ekonomi, segala macam. Sehingga ketika orang butuh ekonomi, dia harus datang kepada Namrud dan harus mengakui bahwa Tuhannya adalah Namrud. Kalau dia mengakui bahwa Tuhannya Namrud, maka dikasih makan. Dikasih dia, meskipun beli dia, bukan dikasih gratis, beli dia. Jadi kalau tidak mengakui dan tidak mendukung kelompoknya Namrud, maka nggak dikasih itu, meskipun beli. Nanti Nabi Ibrahim ini nggak dikasih, karena dianggap tidak mendukung segala sepak perjuangannya Namrud. Bahkan ketika ditanya, kenapa kamu nggak sujud? Yang lain sujud, wahai Ibrahim, jalannya merangkak, ngesot seperti itu. Saya tidak pernah sujud kecuali kepada Tuhanku. Ditanya, siapa Tuhanmu? Ibrahim, Tuhanku adalah Allah. Faqalahu Namrud, marrabuka qala Ibrahim, rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan, sedangkan kamu bukan. Wa dzakara Zaid bin Aslam anna Namrud hadza qa'ada ya'muru an-nasa bil mirah
Fakullama ja'a qaumun yaqulu man rabbukum wa ilahukum fayaquluna anta fayaqulu miruhum. Wa ja'a Ibrahim alaihissalam yamtaru faqala lahu man rabbuka wa ilahuka qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit falamma sami'a Namrud qala ana uhyi wa umiit fa'aradahu Ibrahim bi amri syamsi fabuhital ladzi kafar. Kalau kamu bisa mematikan dan menghidupkan, coba sekarang. Allah bisa mendatangkan matahari dari timur ke barat, coba dibalik sekarang. Nggak bisa. Mestinya kalau Tuhan bisa membolak-balik apa saja. Wa qala la tamiru. Karena Nabi Ibrahim dianggap tidak mendukung perjuangannya Namrud, Namrud memerintahkan kepada anak buahnya, jangan dikasih makan dia, jangan dikasih beli barang kebutuhannya. Faraja Ibrahim ila ahli. Nabi Ibrahim nggak maksa, ya sudah. Pekerjaan dan rizki tidak hanya melalui Namrud. Allah lebih kaya, rizki dari mana saja, kata Nabi Ibrahim. Di dalam benaknya Nabi Ibrahim, ya sudah. Famarra ala kathibi ramlin kaddakiki faqala fi nafsihi law mala'tu wirarati min hadha fa idza dakhaltu bihi fariha sibyanu hatta anzuru lahum fadhahaba bidzalika falamma balagha manzilahu fariha sibyanu wa ja'alu yal'abuna fawqal wiraratain wa nama huwa minal ihya. Kata Nabi Ibrahim, saya sudah berdoa dan berusaha bekerja, mau beli makanan, nggak boleh, nggak dikasih oleh Namrud dan teman-temannya. Ya sudah. Jadi kalau sejarah ini ya begitu dari dulu dan mungkin berulang. Akhirnya Nabi Ibrahim kepingin menyenangkan hati anak-anaknya. Ada pasir, gimana kalau pasir ini saya masukin saja ke karung. Mungkin ini juga merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak paham kebenaran cerita ini. Memang ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 272 di sebelah kanan. Saya hanya memahami mungkin ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab Husnul Fadl. Lalu dimasukkanlah pasir itu ke karungnya, dibawa pulang. Karena capek, pasir ditaruh, Nabi Ibrahim tidur. Oh, anaknya seneng, malah bermain di sekitar karung yang berisi pasir tadi. Dikira itu makanan. Ini pelajaran ya, bahwa kalau kita pergi, ayah dan ibu itu kalau bisa bersama-sama, dan kalau pulang ya membawalah sesuatu. Karena anak selalu melihat dan mengharap kira-kira keluarganya ini kalau pulang bawa apa. Begitulah, jangan pulang bawa masalah lah. Kalau ada masalah di jalan, di kantor, jangan dibawa pulang ke rumah lah. Biar rumah itu tenang gitu. Faqalat imra'atuhu, maka istrinya menyampaikan dalam benaknya, kasihan suamiku capek bekerja, bagaimana kalau aku masak? Law sana'tu lahu ta'aman yajidhu hadiran idan tabha, supaya nanti kalau bangun saya udah bisa menyuguhkan makanan dan beliau bisa langsung makan. Suaminya ingin menyenangkan keluarganya, demikian juga sebaliknya. Fafatahat ihdal ghiraratain fawajadat ahsana ma yakunu minal huwara fakhabazathu. Falamma qama wada'athu baina yadayhi faqala min aina hadha faqalat min ad-daqiq alladhi suqata fa'alima Ibrahim anna Allah ta'ala yassara lahum dzalik. Lalu begitu dibuka itu karung, ternyata betul itu isinya tepung, tidak ada tepung yang lebih bagus dari itu. Mungkin mukjizat kan namanya Nabi ya. Lalu setelah itu dimasaklah oleh istrinya. Setelah Nabi Ibrahim bangun, disuguhkan. Lalu ditanya oleh Nabi Ibrahim, ini dari mana ini masakan? Luar biasa, Nabi Ibrahim selalu menyanjung istrinya. Jadi bukan mencaci maki dulu, jadi menunjukkan terima kasih dulu karena sudah dibantu, dimasakin. Bagaimana itu merupakan usaha. Jangan pernah mencela usaha orang lain. Hargailah usaha orang lain. Hargailah usaha pasangan kita. Beliau sudah berusaha membahagiakan kita. Lalu Nabi Ibrahim semakin yakin, rupa-rupanya Allah telah membantu dalam keadaan sulit. Dan semakin yakin bahwa ketika manusia sudah berbuat dan sudah berusaha, pasti bantuan Allah tiba. Dan ini sama dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Walakil yatma'inna qalbi. Ketika Nabi Ibrahim bukan tidak yakin, karena keyakinan Nabi Ibrahim itu di atas ilmal yakin, bahkan hakul yakin, tapi kepingin terus bertambah, meningkatkan ketakwaannya. Nabi Ibrahim masih kepingin meningkatkan ketakwaannya. Bagaimana dengan kita? Lalu untuk menunjukkan
bahwa Allah mengkabulkan keinginannya dan supaya Nabi Ibrahim terus meningkatkan ketakwaannya. Kalau begitu, supaya kamu yakin bahwa Allah akan selalu membantu usaha kamu, coba kamu nanti ini ada burung yang dipotong, lalu dipanggil lagi setelah ditaruh di sudut-sudut di gunung yang berbeda, lalu dipanggil atas izin Allah bisa hidup kembali. Inilah mukjizat. Jadi sama dengan tadi, pasir bisa saja jadi tepung, sesuatu yang mati saja bisa hidup kembali atas izin Allah. Walakinnani atlubu dzalika liyazdada qalbi itminanan ala itminanin. Kita lanjutkan Nabi Ibrahim sebelum kita istirahat sejenak. Aukalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Al-Baqarah 259. Cerita Uzair. Uzair ini dulu ketika melihat Palestina itu hancur, khawiyatun ala urushiha. Al-Baqarah 259, hancur berantakan. Bangunan atapnya juga ambruk. Kenapa? Dulu ada orang yang meskipun mayoritas muslim di sana, tapi ada oknum yang zalim penguasanya. Ketika ada oknum yang zalim penguasanya, maka dikirimlah oleh Allah melalui orang yang tidak beragama Islam, yang menghancurkan harga diri orang-orang Islam. Itu Buhta Nasara. Maka seorang Uzair yang muslim ini kepingin agar Palestina utuh kembali dan berjaya kembali. Dan ini kejadian wa huwallazi marra 'alal qaryah huwa ba'dahu. Ini kejadian setelah zamannya Nabi Musa. Bi zamanin min sibti Harun, dan ini Uzair ini termasuk dari keturunan Nabi Harun. Ini pelajaran supaya kita bukan soal agama saja, tapi agama yang betul-betul amanah, bisa menjalankan semua syariah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Cerita Nabi Ibrahim diabadikan di dalam Al-Baqarah 260. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kaifa di sini dan Nabi Ibrahim qala awalam tu'min, bukan tidak beriman. Karena apabila Nabi Ibrahim tidak beriman atau sedikit saja ada keraguan tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah itu tuhyil mauta, bisa menghidupkan orang yang meninggal, maka kufurlah. Apalagi Nabi, manusia biasa tidak mungkin ada keraguan bahwa Allah itu bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Jadi ini betul-betul untuk menunjukkan usaha Nabi Ibrahim di dalam meningkatkan ketakwaannya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini penafsirannya seperti itu, berdasarkan penafsiran hadis Bukhari, di samping berdasarkan Al-Quran, juga dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW, diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah, diabadikan di dalam Bukhari dan Muslim. Bukhari 3372, 4537, 4694, Muslim 151. Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Saya saja tidak pernah ada sedikit keraguan bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati. Apalagi Nabi Ibrahim. Begitulah Nabi menyampaikan. Begitulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Fal hadith mabniun ala nafyi syakki an Ibrahim. Dzalika mahdul iman. Innama huwa fil khawatir allati la tathbut wa amma syakku fahuwa tawaqqufun baina amrayn la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar wa dzalika huwa al-manfiyu 'anil Khalil alaihi salam wa ihya'ul mauta innama yathbutu bis-sam'i wa qad kana Ibrahim alaihi salam a'lamu bihi yadulluka 'ala dzalik. Karena Nabi Ibrahim itu faham bahwa diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, kalau bahasa kita 258. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Nabi Ibrahim menjelaskan tentang Tuhan, maka siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, Tuhanku adalah Allah yang yuhyi wa yumiit, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau nanti di ayat berikutnya Nabi Ibrahim sepertinya ragu sehingga minta dibuktikan bagaimana cara menghidupkan orang mati, itu bukan untuk menunjukkan ragu. Sesuatu yang ragu itu 50-50. Jangankan 50-50, 50-50%. Sedikit saja ada keraguan di hati Nabi Ibrahim, itu kufur. Dan itu tidak mungkin, karena Nabi itu maksum.
Fasyakku yab'udu amman tasbutu qadamuhu fil iman faqad fa kaifa bi martabatin nubuwah wal khullah wal anbiya'u ma'sumuna minal kaba'ir wa minas saghair allati fiha radilatun ijma'an. Allah menyampaikan keterjagaannya imannya para hamba Allah, apalagi nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi itu maksum, termasuk Nabi Ibrahim. 67 Al-Maidah. Jadi apalagi siapa yang mau goda? Syaitan. Syaitan nggak bisa menggoda karena syaitan sendiri menyampaikan inna ibadi laisa laka alaihim sultan, dan itu Allah yang menjamin. Karena setan sudah menyampaikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kami nggak bisa mengganggu kecuali yang tidak ikhlas. Sedangkan tidak ada yang lebih ikhlas dari para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Al-Hijj ayat 40 atau surah Shad ayat 83. Dan Allah sudah menjamin inna ibadi laisa laka alaihim sultan, Al-Hijj ayat 42. Yang ada itu untuk menunjukkan ketika Nabi Ibrahim selalu meningkatkan keyakinannya, keimanannya, ketakwaannya. Momen Idul Adha ini. Fa'arada ayyataraqqa min ilmil yaqin ila ilmil yaqin. Faqaluhu arani kaifa talabu musyahadatil kaifiyah. Wa qala ba'du ahli al-ma'ani innama arada Ibrahim min rabbih ayyuriyahu kaifa yuhyil quluba. Jadi ini seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Pertama, dari segi ilmu ditingkatkan. Yang kedua, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ditingkatkan keyakinan dan keimanannya sampai menuju kepada yakin. Latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian ditingkatkan lagi dari ilmu sampai ilmal yaqin sampai ainal yaqin. Jadi Nabi Ibrahim itu keyakinannya, keimanannya sudah ainal yaqin, tapi semakin ditambah. Itu yang dimaksud lihat ma'inna qalbi. Mudah-mudahan momen Idul Adha ini kita bisa meniru bagaimana usaha para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, karena tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sekecil apapun nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, besok diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang harus dipergunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka waqala ba'duhum li azdada imanan ma imani. Qala Ibnu Athiyyah wa la ziyadata fi hadzal ma'na tamakkana illa sukuna 'anil fikri wa illa fal yaqinu la yataba'at. Wa qala As-Suddi wa Ibnu Jubair aidan awalam tu'min bi annaka khalili. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi bil khullah wa qila da'a ayyuriyahu kaifa yuhyil mauta liya'lama hal tustajabu da'watuhu faqala Allahu lahu awalam tu'min anni ujibu du'aaka bala walakin liyatma'inna qalbi annaka tujibu du'ai. Ya Allah, mohon maaf, kami mohon seperti ini agar keimanan kami yang sudah bertambah semakin bertambah dan semakin yakin bahwa kami adalah kekasih-Mu ya Allah, dan semakin yakin bahwa doa kami dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Kalau ada penafsiran yang menyimpang, yaitu ketika kaifa yuhyil mauta di sini, kaifa tuhyil mauta ditafsiri begini. Jadi ini orang kebatinan biasanya ditafsiri ayyuriyahu kaifa yuhyil qulub. Bagaimana Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah bagaimana cara menghidupkan hati yang mati. Masa hatinya Nabi Ibrahim mati? Itu satu sisi. Atau meskipun orang yang mati hatinya, ini penafsiran yang agak jauh. Ini biasanya penafsiran kebatinan. Wa hadza fasidun mardudun bima ta'aqqabahu minal bayan. Tapi saya, ini Al-Qurtubi ya, juz 3 halaman 285 di sebelah kiri. Tapi saya nggak berani mengatakan penjelasan seperti itu fasid, rusak, batil. Paling tidak begini, ya sudahlah, banyak penafsiran. Silahkan mau ditafsiri apa, yang penting tidak mengaku bahwa penafsirannya paling baik dan paling benar. Terakhir, soalnya yang seperti ini banyak. Orang penafsiran itu macam-macam. Kadang-kadang memang ilmunya yang masih dipertanyakan, kemampuannya terbatas. Ada memang karena keperluan. Karena setiap manusia itu punya keperluan. Cuma keperluannya tinggal banyak apa sedikit itu saja. Seperti ketika menafsiri misal, ketika surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, ketika menafsiri fantashiru fil ardh, kalau sudah sholat maka silahkan fantashiru fil ardh, maksudnya itu ada yang menafsiri, suruh baca Quran.
dengan berbagai alasan. Ada yang menafsiri suruh zikir, ada yang menafsiri kalau habis sholat wajib, Jum'ah, sholat sunnah, baru suruh bekerja lagi, cepat pergi usaha. Yang standar penafsirannya adalah mencari rizki, bekerja. Karena munasabah ayat sebelumnya itu wadarul bai', sedangkan ayat selanjutnya wa idza ra'au tijaratan. Tapi berarti yang lain itu penafsiran tidak standar. Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Silahkan, semua penafsiran itu insya Allah bisa dipakai di dalam momen-momen berbeda. Waktu berbeda disesuaikan dengan orang per orang. Karena saya tidak diajarkan oleh guru-guru saya dari dulu, dari kecil sampai gede, untuk berani menyalahkan penjelasannya orang. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Ahmad Sanusi atas ilmunya di malam hari ini, kajian kitab Al-Qurtubi. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Dan maaf, kalau dalam siaran ini kami masih banyak kekurangan Iwan Ahwat, karena kami menggunakan aplikasi Zoom malam hari ini. Saya langsung bersama Ustadz Ahmad Sanusi, insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya Muhammad Farid temani Ondi dan juga Yusuf undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.